Sampai jumpa lagi para pemirsa penggemar Pustaka Nusantara. Sampai jumpa lagi dengan pantauan Merapi pada hari ini tanggal 12 sampai 13 Februari 2021. Bertepatan dengan malam Sabtu Kliwon hingga Sabtu dini hari kami memantau Merapi karena cukup menarik ya saudara-saudara. Setelah beberapa hari Merapi menunjukkan ketenangannya dan sedikit aktivitas dengan sedikit guguran lava pijar juga, tetapi sejak hari Jumat sore hingga malam Sabtu Merapi kembali menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dibanding hari-hari sebelumnya. Bahkan kita bisa melihat aktivitas Merapi meluncurkan guguran lava pijar yang terjadi sekitar pukul 8 malam hingga tengah malam, bahkan menjelang dini hari masih menunjukkan intensitas yang cukup tinggi terjadi guguran lava pijar. Pada malam hari ini cuaca tampak cukup cerah walau sesekali Merapi tertutup oleh awan. Ini karena pada siang hingga sore terjadi hujan yang cukup lebat di sekitar puncak Merapi, bahkan di wilayah Jogja, sehingga pada malam harinya cuaca di Merapi sudah cukup bersih. Walau memang masih tampak awan seringkali berlalu menutupi puncak Merapi. Pagi menjelang siang, matahari masih menunjukkan aktivitas dengan intensitas yang lumayan tinggi. Seperti yang kita bisa lihat bersama kali ini adalah time lapse dengan 5 kali speed terjadinya guguran lava pijar. Namun karena ini terjadi di siang hari, maka pijar-pijar dari lava yang keluar dari puncak Gunung Merapi tidak bisa kita saksikan bersama. Para pemirsa, ini kita sedang menyaksikan Merapi dari sisi tenggara ya. Ini kita bisa menyaksikan ada seperti cula atau tanduk yang berada di sebelah sisi kiri dan kanan puncak Merapi ini, seperti taring kecil, dan kemudian di tengahnya kita bisa melihat ada 4 gundukan ya. Di situ ada 4 gundukan. Yang kanan itu sisa kubah lava 97, 94. Kemudian di tengah ini yang warna hitam itu kubah lava Merapi yang baru tahun 2021, dan kemudian yang sebelah kiri itu yang terjadi di tahun 1940 sampai 50. Kemudian yang ada di belakang ada gundukan kecil, kita bisa melihat itu merupakan pertumbuhan kubah lava baru tahun 2001. Selain yang besar bisa kita lihat dari sisi tenggara ini. Para pemirsa, jadi unik sekali ya Merapi, terutama di tahun 2020 hingga 2021 ini menunjukkan tabiat atau perilaku yang sepertinya berbeda dengan sebelumnya tahun 2010 maupun sebelum tahun 2010, karena di sini pertumbuhan kubah lava itu tidak hanya satu tetapi lebih dari satu. Bahkan bisa dilihat ada pertumbuhan di sisi barat, kemudian tumbuh lagi di posisi tengah kawah Merapi. Ini tentunya berbeda dengan awal pertumbuhan kubah lava Merapi yang berada di tengah kawah, yang terjadi mulai tahun 2019, tepatnya sekitar bulan September. Ini yang kita bisa saksikan, ini adalah bentuk dinding jalur magma, atau maksud saya jalur lava pijar yang magma yang sudah keluar dari puncak Gunung Merapi, kemudian mengalir terjun ke bawah melalui sisi barat atau tenggara, dan ini merupakan sisa kubah lava tahun 1997, dan di bawahnya itu juga terjadi abrasi karena adanya aktivitas pertumbuhan kubah lava baru yang berada di sebelah kiri.
dan di situ tentu saja tidak menutup kemungkinan terjadi gerusan-gerusan atau gesekan setiap kali terjadi guguran lava pijar dari kubah lava tahun 2021 ini, dan itu tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan pondasi dari kubah lava tahun 97-94 yang berada di sampingnya ini menjadi rapuh karena kondisi bebatuan ini merupakan batu yang berusia muda dan lapuk, maka akan menimbulkan risiko jika terjadi semacam longsoran atau guguran dari kubah lava yang sudah lama ini. Harapan kita semoga itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, semoga terjadi runtuhan yang tidak sekaligus dengan volume sekitar 1,3 juta meter kubik, tapi bisa runtuh secara perlahan sehingga dampaknya tidak menimbulkan risiko yang lebih besar. Ini kita bisa melihat adanya guguran-guguran yang masih terus terjadi hingga saat menjelang siang, dan kebetulan sekali kali ini di hari Sabtu pagi ini Merapi cukup lama terbuka ya, tidak tertutup oleh awan. Jadi Merapi cukup jernih walaupun di beberapa bagian dan seringkali ada awan yang melintas sehingga menutupi puncak Merapi, tapi kami bisa mengambil gambar seperti ini lebih banyak lagi karena kesempatan terbukanya awan relatif cukup banyak di pagi hari ini. Kali ini para pemirsa saya ajak untuk melihat lebih dekat lagi. Ini merupakan batas vegetasi yang dulunya masih hijau royo-royo, tapi sekarang kita saksikan bersama di sana sudah terlihat seperti padang pasir ya. Itu merupakan pasir, batu, debu dari aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang terjadi sejak awal Januari tahun 2021 hingga saat ini, karena kita ketahui bersama bahwa aktivitas Merapi sejak 2021 pada tanggal 1 Januari tepatnya itu lebih condong, lebih banyak mengarah ke barat dan ke tenggara. Ini merupakan jalur lahar atau jalur lava pijar yang kemudian meluncur ke bawah. Di sana ada 3 jalur sungai, yakni Sungai Boyong. Sungai Boyong itu yang berdekatan dengan wilayah wisata Kaliurang, tepatnya di samping Gardu Pandang Merapi. Kemudian di sisi tengah ada Sungai Bedok dan sisi utaranya lagi ada Sungai Kerasak yang keduanya menuju ke wilayah Muntilan. Para pemirsa, ini kita bisa melihat seperti apa tumpukan material yang dekat dengan dinding utara puncak Merapi, dan kita bisa melihat di belakang sana yang berada di posisi mepet dinding utara kawah Merapi. Itu dari awal Merapi aktif tahun 2018 hingga pada saat hari ini memang terlihat aktif mengeluarkan asap, tetapi memang sulit untuk diperiksa apakah di sana ada celah atau ada kubah lava ya. Karena dari awal kita bisa menyaksikan lewat satelit, lewat foto-foto CCTV dari BPTKG DIY bahwa pertumbuhan kubah lava awalnya berada di tengah ya, pas di senternya kawah Merapi, tapi kemudian berkembang ke arah sisi selatan dan sempat terjadi guguran-guguran lava pijar juga pada tahun 2019 yang mengarah ke Sungai Gendol atau ke sisi selatan Gunung Merapi. Tetapi sejak akhir tahun 2019 ada sesuatu yang menakjubkan karena tidak disangka-sangka Merapi membangun kubah lava baru yang mengarah ke barat
Dan ini bisa kita lihat tumpukannya sekarang sudah sebesar ini. Yang terakhir kira-kira 10 hari yang lalu diperkirakan oleh pembacaan satelit Amerika bahwa pertumbuhan kubah lava ini sudah mencapai volume sekitar 150.000 hingga 200.000 meter kubik. Dan tentunya ini setiap hari masih tetap tumbuh terus, karena itu ditandai oleh terjadinya guguran-guguran lava pijar. Nah, ini saudara-saudara, kita bisa menyaksikan banyaknya material lava pijar yang berguguran ini. Tampak ada batu-batu yang cukup besar volumenya. Ini pada siang hari hanya tampak hitam seperti itu, tetapi jika kita lihat pada malam hari itu akan tampak pijarnya merah menyala. Seperti dalam video di awal video ini tadi bisa kita saksikan seperti apa bebatuan yang memancarkan pijar merah menyala yang suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius. Dan setiap kali terjadi guguran lava pijar selalu diikuti oleh kepulan asap. Ini asap yang keluar dari bebatuan atau material vulkanik yang sangat panas, dan ini bisa diistilahkan secara populer sebagai wedhus gembel. Tapi karena volumenya masih kecil jadi tampak putih. Tapi jika volumenya sangat besar, sangat masif, maka akan berubah menjadi warna kehitam-hitaman atau abu-abu tua dan membentuk seperti bulu domba. Bulu domba ini yang dikenal sebagai wedhus gembel ya, dalam bahasa Jawanya wedhus gembel. Dan suhu dari asap yang keluar dari bebatuan ini bisa mencapai antara 300 sampai 500 derajat Celcius. Itulah sebabnya kenapa pemerintah selalu menghimbau agar supaya warga mewaspadai terjangan awan panas atau risiko terhadap awan panas pada setiap kali terjadi guguran lava pijar yang cukup jauh, misalnya menjangkau hingga radius 2-3 km, maka di situ awan panas sangat berbahaya. Karena bisa menjangkau pemukiman warga dengan durasi yang cukup cepat, karena kecepatan dari pergerakan awan panas ini antara 100 hingga 300 km per jam. Jadi kita bisa membayangkan dengan lari saja tidak cukup untuk menyelamatkan diri karena sangat cepat. Untuk itu dalam status siaga Merapi atau berada pada level 3, maka jarak aman ditetapkan pada radius 5 km dari puncak atau dari kawah Merapi yang sedang aktif. Para pemirsa, ini yang kita saksikan ini adalah jalur luncuran lava pijar yang menuju ke arah barat atau Sungai Boyong, Sungai Bedok, dan Sungai Kerasak. Sungai Bedok ini sama dengan Sungai Kerasak, sama-sama mengarah ke wilayah Muntilan atau Jawa Tengah. Sedangkan Kali Boyong ini berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi efek letusan Merapi ini cukup luas ya dampaknya. Ada yang sisi ke selatan, ada yang sisi ke barat, barat daya, dan tenggara. Bahkan untuk wilayah timur sendiri seperti daerah Deles ya, yang selama ini memang dikenal lebih aman dari efek langsung luncuran lava pijar karena tidak ada lava pijar yang mengarah ke timur atau ke arah Deles. Tetapi second effect yang berupa awan panas itu seringkali terbawa angin ke arah timur,
Seperti yang terjadi pada tanggal 27 Januari tempo hari, terjadi guguran lava pijar yang mengarah ke sisi barat hingga mencapai radius lebih dari 2 kilo, bahkan hampir 3 kilo menurut keterangan BPBTKG DIY. Tetapi awan panasnya itu bergerak ke arah timur sesuai dengan arah di mana angin saat itu bertiup, maka di sanalah awan panas akan terhempas. Nah, pada saat itu wilayah Deles juga kita bisa menyaksikan di video-video itu sempat terjadi hujan pasir ya. Bukan hujan abu lagi, tetapi sudah terjadi hujan pasir. Oleh sebab itu, kalau menurut pendapat saya pribadi, Merapi ini memiliki risiko bahaya di segala penjuru ya para pemirsa, baik itu di sisi barat, selatan, timur maupun utara. Karena material vulkanik selain pasir, batu, dan debu, juga awan panas yang lebih fleksibel dan mudah terbawa angin kemanapun arah angin itu bergerak, dan itu yang sulit diprediksi karena setiap waktu, setiap jam arah angin bergerak itu bisa saja berubah dengan tiba-tiba. Ini seperti kita saksikan, ini ada luncuran batu-batu yang cukup besar ini para pemirsa. Ya, sampai jumpa lagi para pemirsa dengan video-video pantauan Merapi berikutnya. Terima kasih sudah memberikan support dalam bentuk subscribe maupun share serta komen. Salam tangguh demi kemanusiaan. Merapi tetap Mandali. Rahayu.